Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas present perfect hari ini. Kemarin di video sebelumnya aku udah membahas simple present dan present continuous. Simple present, present continuous, dan sekarang present perfect. Tiga yang sama-sama memiliki kata present tapi berbeda. Di present perfect ini orang Indonesia sering sekali menggunakan grammar ini dalam bahasa Indonesia. Contohnya, kamu udah makan? Kamu udah mandi? Nah, udah makan belum? Udah mandi belum? Nah, kayak gitu. Maka dari itu kita penting untuk belajar present perfect. Ya, present perfect, present perfect. Let's go. Kapan kita menggunakan present perfect? Kita bisa menggunakan present perfect itu untuk membicarakan kejadian masa lalu tapi masih ada hubungannya dengan masa sekarang. Talk about the past but it has a link to the present. Masa lalu kejadiannya tapi masih berhubungan dengan masa sekarang. Oke, kira-kira udah ada ya kejadian di masa lalu tapi masih ada efeknya di masa sekarang. Udah ada ya pikiran-pikiran, kegiatan-kegiatan, kejadian-kejadian yang masih ada efeknya hingga sekarang. Oke, lanjut. Nah, ini dia. For past action that has a result in the present. Dampaknya masih ada sampai sekarang. Dampaknya itu masih ada sampai sekarang. Contohnya, he has broken his leg. Dia patah kakinya. Patahnya kemarin, tapi hari ini kan masih patah, masih sakit, masih diobati gitu kan. Berarti kan masih ada efeknya. Dampaknya masih ada hari ini. Kejadiannya masa kemarin, masa lalu, tapi efeknya masih ada di hari ini. Oke? Nyambung kan? Oke, kita lanjut. Kalau yang ini pengalaman masa lalu yang sampai sekarang itu masih dianggap benar adanya. Contohnya ini, he has had 4 music gigs so far. Dia udah memiliki 4 pertunjukan musik so far sejauh ini. Sejauh ini dia udah memiliki 4 kali pertunjukan musik. Misal kamu punya band, misal kamu pernah menampilkan sesuatu, kamu hitung tuh, kamu pernah naik panggung berapa kali selama hidupmu sampai detik ini. Kamu hitung 1, 2, 3, 4. Nah, dia ini contohnya ini memiliki 4 kali pertunjukan musik. Music gigs, pertunjukan kecil-kecilan musik, ya yang penting 4. Dia sudah menghitungnya 4 kali. Berarti kejadian yang pertama, kejadian yang kedua, kejadian yang ketiga, kejadian yang keempat, dia hitung terus. Nah, itu masuk ke present perfect. Lalu bentuknya atau cara buatnya adalah subjek ditambah have atau has. Ayu Dewi itu pakai have, she he it itu pakai has. Ya, jangan keliru. Kalau keliru nanti ya keliru. Ayu Ide pakai have, she he it pakai has. Oke, selanjutnya ini ya, I you we they, I have you have they have we have ditambahkan dengan past participle atau verb 3. I have eaten, saya sudah makan. You have eaten, kamu udah makan. They have eaten, mereka udah makan. Nah, contohnya di sini, we have visited Paris at least 4 times and we love it. Kita udah mengunjungi Paris setidaknya 4 kali. Nah, 4 kali. Tadi juga 4 kali musik, sekarang 4 kali Paris. 4 kali musik dan 4 kali Paris. Berarti musiknya di Paris ini. Bisa jadi. Ya, kita we have, rumusnya we have visited past participle-nya. Visited ini adalah bentuk ketiga dari visit. Ya, verb 3-nya dari visit. Visit verb 1-nya, visited verb ketiganya, past participle. Nah, visited ini masuknya ke regular verb, bukan irregular verb. Jadi nanti aku akan menjelaskan sendiri apa itu irregular, apa itu regular verb. Oke, ditunggu video selanjutnya. Nah, ini tadi aku bilang ya, has dan have itu berbeda pemakainya. Kalau pemakainya have tadi adalah Ayu we they atau Dewi Ayu atau Ayu Dewi, terserahlah semudah kamu menyebutkannya di kepala. Terus kemudian he she it ini menggunakan has, rumusnya has. He has ditambahkan dengan
past participle atau verb 3. She has, it has. Contohnya, she has had an accident. She has, ini rumusnya. Had an accident, ini adalah have an accident adalah kecelakaannya. Bahasa Inggrisnya dari mengalami kecelakaan. Have an accident. Berhubung di past participle kan atau di verb 3 kan have-nya, maka jadi had. She has had an accident. Dia telah mengalami kecelakaan. Gitu teman-teman. Udah paham? Kamu udah paham? Kalau udah paham, kita lanjutkan. Oh, no. Oke, apa ini? Oke. Selanjutnya, negatif sentence-nya ditambahkan not setelah have, ditambahkan not setelah has. Nah, ini Ayu Dewi kan tadi pakai have. Tinggal menambahkan not di belakang have dan has tadi itu. I have not, you have not, they have not, we have not. Kenapa kok nggak ada not di sini? Nggak ada tulisan not-nya? Karena have dan not disingkat menjadi haven't. I haven't, you haven't, they haven't, we haven't. Seperti itu. Paham ya? Contohnya di sini adalah we haven't visited her for ages. Kita belum mengunjunginya udah lama, bertahun-tahun. Kita belum mengunjunginya bertahun-tahun. Nah, we haven't, kita belum mengunjunginya, visited her for ages, beberapa tahun. Udah lama kita belum mengunjunginya, gitulah simpelnya untuk menerjemahkannya. Kita lama loh belum mengunjunginya, kayak gitu. Nah, itu maksudnya ke present perfect. Nah, ini yang has. Has not disingkat jadi hasn't. He hasn't seen her. Dia belum melihat dia. Dia laki-laki belum melihat dia perempuan. Bisa jadi ini demenan atau gebetan yang belum dia temui dalam beberapa hari. Jadi he hasn't seen her. Dia belum melihatnya, gitu. Untuk questionnya atau apa nama lainnya question, interrogatifnya itu have diletakkan di depan, terus kemudian subject dan kemudian verb 3-nya atau past participle-nya. Ditambah question word juga sangat boleh. Nah, ini dia question word. Contohnya di sini. What have you done? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? What have you done? Apa yang telah kamu lakukan? Bisa jadi seperti itu. Have ya, yang penting have-nya dulu, baru kemudian subjeknya, terus kemudian past participle-nya. Past participle dan ini bentuk verb satunya. Verb satunya adalah do. Bentuk keduanya adalah did. Bentuk ketiganya adalah done. Do, did, dan 1, 2, 3. Gitu. Lanjut ya. Ini yang have, Ayu Dewi. Kalau yang has, she, he, it. Contohnya di sini adalah has, kemudian subjeknya, he, she, it-nya, terus kemudian verb 3-nya atau past participle-nya. Dengan question word berarti seperti ini contohnya. Where has he been? Dari mana aja dia? Where have you been? Have ya, kalau you jadi have. Where have you been? Tapi ini contohnya has, berarti where has he been? Dari mana aja dia? Kalau dari mana aja kamu? Where have you been? Kalau bahasa Jawanya, tekon diai kamu, tekon diai kowe, tekon diai kon, gitu. Where has he been? Where have you been? Beda ya, has sama has. Penggunanya beda. I, you, we, they itu adalah have. Sekali lagi, she, he, it penggunanya adalah has. Mantap. Bisa kan? Oke, bisa lah, kalian cerdas kok. Nah, ada time expressionnya, ada just dan ada already. Just dan already ini diletakkan setelah have. I have just, I have already. Contohnya di sini adalah I have just eaten lunch. Aku baru aja makan siang. So I'm not hungry. Jadi aku nggak lapar. I have just. Justnya diletakkan setelah have. Paham? Already pun sama. I have already. Aku baru aja done my homework. Aku baru aja mengerjakan tugasku atau PR-ku. Aku baru aja menyelesaikan
PR-ku, tugasku. Sampai sini paham? Just dan already diletakkan setelah have. I have just. I have already. Paham kan? Oke, selanjutnya. For dan since. Ini beda sama just dan already. Kalau just dan already tadi diletakkan setelah have, maka for dan since ini agak ke belakang. Contohnya ini. I've had this car for 5 years. Aku udah memiliki mobil ini selama 5 tahun. Berarti for ini untuk memberikan keterangan bahwa mobil ini sudah saya miliki sejak 5 tahun yang lalu sampai hari ini. I have had this car for 5 years. Aku udah memiliki mobil ini selama 5 tahun. Terus kemudian since I have lived here since childhood. I've lived here. Aku udah tinggal di sini, aku udah hidup di sini since childhood. Sejak kecil. Memberikan keterangan bahwa aku hidup di sini, tinggal di sini sejak kecil. Oke. Itu dia penjelasan dari present perfect. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang kamu belum paham, bisa tuh kamu tulis di kolom komentar. Kalau bisa aku akan jawab, kalau nggak bisa ya aku akan carikan jawabannya, lalu aku akan jawab. Oke, jadi kalau kamu bingung tentang present perfect, kamu bisa tulis di kolom komentar, kita akan diskusi. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.